Sobat Badung, berjumpa lagi di program kesayangan kita, Halo MPP. Tentunya masih bersama saya, Dia Indira, dan rekan saya. Dan saya Mirah Primaswari. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan, yaitu Bapak Dr. Iketut Ardika selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Selamat pagi Bapak. Pagi, Om Swastiastu. Bapak. Bagaimana kabar Pak? Baik sekali. Pagi hari ini. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk datang ke acara kami di program kami di Halo MPP. Mungkin kita nanti santai aja ya Pak ya ngobrolnya. Ini Santai, kita saya. manggilnya gimana nih Pak? Ya. Pak Dokter, Pak Dok. Pak Dokter. Gimana nih manggilnya? Pak Dok. Dokter saja. Pak Dokter. Pak Ardika. Oke. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak, kita santai dulu ya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan, kalau kita sebutnya Sobat Badung ya Pak ya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan ke Sobat Badung. Kira-kira apa sih sebenarnya peran atau tugas dari Dinas Kesehatan yang khususnya membuka loket atau tergabung di MPP Badung ini? Mungkin boleh dibantu dijelaskan. Silakan Pak Dok. Terima kasih. Nah, terkait dengan tugas pokok Dinas Kesehatan di MPP yang sudah bergabung sejak tahun 2021 ya. 2018 ya. Iya, MPP ini 2018. Itu sudah bergabung dan kami buka satu loket di MPP ini untuk Dinas Kesehatan, yaitu terkait dengan pendaftaran peserta JKN khususnya dari PBI APBD, yaitu penerima bantuan iuran dari APBI APBD. Itu tugas pokok kami di mall pelayanan publik, yaitu mengaktifkan masyarakat Badung yang saat ini belum menjadi peserta JKN. Berarti apa saja itu Pak jenis layanan yang dilayani di MPP ini? Ini Untuk JKN ya, saja. sementara yang langsung kami layani di sini ada yang kami berikan layanan adalah untuk mengaktifkan peserta JKN khusus untuk penduduk Badung. Khusus untuk penduduk Badung. Ya. Berarti persyaratannya adalah domisili Bandung ya Pak ya? Bukan domisili, KTP Badung. Oh, KTP Badung. KTP Badung. Oke, jadi Sahabat Badung, Ya. sahabat Badung, persyaratannya adalah KTP Badung. KTP Badung. Oke, untuk produk layanannya. Nah, kalau untuk dari Dinas Kesehatan sendiri kan tidak hanya BPJS itu ya Pak ya, Ya. tapi memang khususnya di MPP untuk BPJS, mengaktifkan BPJS yang tanggungan PBI. Ya. Kalau untuk yang lainnya Pak, produknya mungkin untuk SIP dan lain sebagainya? Kalau yang lainnya cukup banyak. Dinas Kesehatan ya terkait dengan personal, pengurusan SIP, surat izin praktek, nakes tenaga kesehatan, surat izin operasional, fasilitas pelayanan kesehatan baik itu puskesmas, rumah sakit, klinik, laboratorium, termasuk juga PIRT, ya like sehat, itu cukup banyak kami bergabung di Mall PP, tapi yang langsung kami layani hanya pengaktifan peserta JKN. Yang lainnya adalah melalui proses online, baik itu laporan secara yang personal dan di pas Yankesnya adalah OSS RBA. Itu melalui sistem kami dilibatkan oleh teman di Mall PP nanti dalam hal memberikan rekomendasi. Setelah rekomendasi kami keluarkan atas pemohon, baru akan dilanjutkan ke Mall PP untuk pemberian izin baik itu personalnya, SIP-nya maupun izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Kalau untuk masyarakat mau mengajukan layanan dari Diskes, itu gimana Pak alurnya? Bisa diinfokan? Kalau perizinan terkait perizinan yang bersangkutan langsung secara online mendaftarkan ke mall ya yang tersedia di aplikasinya Mall Pelayanan Publik, itu seperti apakah dia laporan maupun OSS RBA.
Kalau online kan berarti di mana aja bisa Pak Di ya. mana aja Tapi bisa. kalau memang Sobat Badung ada yang mengalami kesulitan di tengah-tengah prosesnya, bisa sekali datang ke MPP dan akan dibantu oleh petugas kami. Begitu ya Pak ya. Betul. Dan kami kalau juga kesulitan terkait dengan apapun masalah perizinan, tidak ada yang sulit ya saat ini ya, tidak ada yang sulit, asal saja pelanggan proaktif mengurus perizinan dan termasuk persyaratnya. Kami kalau ada hambatan-hambatan, kami dari wakil dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Bandung akan siap membantu. Tidak ada yang sulit kok ya, asal sekarang di mana sulitnya, tunjukkan kami di mana sulitnya. Kalau sulit tidak bisa mengurus ini, nah ada cara dan jalan kok mengurus itu, jangan takut. Mungkin belum tahu aja kali Belum ya. tahu saja. Kalau untuk syarat-syarat sendiri untuk pengurusan BPJS tadi yang disampaikan yang untuk mengaktifkan itu apa aja sih Pak syarat-syarat? Kalau persyaratan untuk mengaktifkan peserta JKN yang akan didanai oleh APBD yang disebut dengan PBI APBD ya, pertama kalau dia sudah memiliki KK ya cukup membawa fotokopi KTP dan KK. Itu cukup membawa itu saja ya. Nanti selanjutnya jika dia adalah bayi baru lahir, dia belum masuk di kartu KK, dia akan membawa surat keterangan kelahiran dari si penolong melahirkan, selanjutnya membawa fotokopi dari orang tua yang bersangkutan dari anak yang dilahirkan itu, dengan persyaratan itu dia adalah KTP Badung orang tuanya. Danlah kita proses menjadi peserta JKN yang bersumber dari APBD. Sangat simpel syaratnya Pak ya, yang penting fotokopi KK dan KTP itu aja ya syaratnya ya. Kira-kira berapa lama itu Pak waktu yang dibutuhkan untuk waktu enggak lama kok. Tim kami cukup sering melaksanakan sigap ya, maksimal 10 menit diproses secara administrasi itu selesai. Itu sudah menjadi peserta JKN selama 10 menit itu selesai. Jadi selanjutnya proses pengaktifan sekarang sudah menjadi peserta JKN bersumber dari PBI APBD. Sekarang diaktifkan sekarang ya kami bisa langsung mengaktifkan ya maksimal 1 kali 24 jam kami bisa aktifkan. Satu hari sudah. Kalau kami ada permasalahan, kami komunikasi dengan rekan kami di Pejas untuk juga mengaktifkan. Sama juga. Ya. Kalau dari terjadi permasalahan, baru kita hubungi kembali yang bersangkutan. Ternyata kurang ini kurang itu, kita hubungi kembali untuk segera diperbaiki. Nah pasti akan segera. Tidak lama. Tergolong sebentar ya, Sebentar, cepat ya. asal Iya, mau bisa saja jadi. datang. Iya, Asal langsung mau aktif saja ya. Kalau untuk biaya gimana Pak kira-kira? Ada biaya atau Biaya tidak ada pungutan tidak biaya? ada biaya. Free ya Pak ya, Free. tidak ada pungutan Baik biaya. dari kami dari Dinas Kesehatan memproses itu tidak ada biaya, maupun dari teman-teman di MOPP selama itu juga tidak ada itu ya. Dari Dinas Kesehatan juga tidak ada. Jadi buat Sobat Badung jangan ditunda lagi kalau memang belum aktif JKN-nya Iya, Pak ya. betul. Segera datang ke MPP, di sini ada loket Dinas Kesehatan, jadi tinggal bawa KTP dan KK aja. Kalau bayi baru lahir cukup surat keterangan mungkin dari rumah sakit tempat lahiran kelahiran bayi, dan bisa langsung proses segampang itu. Jadi jangan ditunda lagi. Segera diurus JKN-nya yang belum aktif. Dan untuk ininya Pak, kalau untuk pelayanannya sendiri nih, untuk kuota sendiri, apabila misalnya di MPP terlihat mungkin kuotanya membludak gitu Pak, kira-kira dari Dinas Kesehatan solusinya gimana sih? Apakah ada pembatasan atau bagaimana? Kalau kami selama ini tidak pernah ada pembatasan, itu kuota tidak pernah karena kami menaruh petugas di sini di loket itu 2 orang. Kalau 2 orang dikerjakan satu aja, peserta maksimal tuh memerlukan waktu diaktifkan menjadi peserta itu adalah 10 menit. Sekian ya itu selama ini tidak pernah kami ada melebihi dari walaupun ya masih aman, walaupun tidak ada target ya, tidak sampai cuma sementara ini yang membatasi kami adalah jam kerja sesuai dengan jam buka jadi MOPP, itulah kami tutup ya. Kalau selama rentang waktu itu
masih ada waktu untuk berikan kami pelayanan, tetap kami berikan layanan. Nah, toh nanti pada akhirnya kami tidak bisa memberikan layanan karena kebetulan seandainya gitu ya, kami sudah menyediakan terkait dengan pembatasan secara link yang harus kami sampaikan. Sudah kita sampaikan. Nah, seandainya nih ada masalah kayak yang tadi Pak Dokter bilang itu kan, ada nggak layanan pengaduannya dari Dinas Kesehatan? Ya. Bisa disebutkan dinas? Layanan pengaduannya ada ya, kami tetap selaku memberi pelayanan publik gitu ya, memberikan tempat-tempat kalau seandainya kepuasan masyarakat tidak terpenuhi itu misalnya, tetap pertama kami bisa memberikan layanan baik itu dengan kotak saran, datang langsung ke dinas kesehatan ataupun melalui via telepon, melalui vaksinil. Nah itu melalui WA gitu misalnya, itu kami sudah buatkan channel-channel untuk saluran terkait dengan pengaduan keluhan kepada kami ya. Nah itu kita sudah buka banyak pintu ya Pak ya, ya. banyak pintu Kita juga di MPP Sumber Bandung ada ya, Bapak, jadi ya. kita juga buka untuk call center, layanan call center 1523. Ada yang mau ditanyakan juga ke dinas kesehatan bisa, ada yang mau mungkin ada yang kurang mengerti nih gimana-gimananya, itu juga bisa dihubungi. Jadi kita membuka banyak pintu ya Pak ya, supaya masyarakat lebih dekat dan lebih mudah mengakses JKN terutama yang PBI ini. Nah untuk selanjutnya nih Pak, kira-kira untuk penyelenggaraan penanganan pengaduannya tadi kan sudah ya Pak ya, WhatsApp dan lain sebagainya. Untuk alur proses pengaduannya nih Pak, untuk alurnya kira-kira bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja. Nah, untuk alur itu pertama kalau ada yang memberikan keluhan kepada kita, itu pertama yang disampaikan melalui saluran yang sudah ada, silakan masuk ke saluran yang sudah kami sediakan. Nah setelah seandainya ada ya kami berproses. Nanti ada bagian-bagian kami di dinas kesehatan, terutama di bagian yaitu di bidang humas ya, di bagian humas yang akan menangani keluhan itu. Setelah keluhan itu diverifikasi, didokumentasikan, setelah itu sudah lengkap atas keluhan itu jelas, setelah itu oleh yang di humas akan melaporkan kepada Bapak Kepala Dinas. Keluhan itu disampaikan ke Bapak Kepala Dinas, nanti Bapak Kepala Dinas akan mendisposisikan keluhan itu ya melalui surat juga disposisikan ke bidang-bidang yang terkait dengan keluhan itu. Ya, selanjutnya bidang-bidang yang menerima perintah dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan keluhan itu yang harus diselesaikan, bidang-bidang tersebut akan menyelesaikan. Pertama akan menjawab keluhan itu secara tersirat dulu kepada Kepala Dinas terkait dengan keluhan itu. Selanjutnya bidang yang bersangkutan akan turun ke lapangan mengeros benar nggak keluhan itu. Kalau memang benar, keluhan itu akan diselesaikan bidang yang menjadi permasalahan. Demikian alurnya itu. Kalau sudah clear, kami lapor kepada pimpinan, lapor kepada Pak Kadis atas keluhan ini kami sudah diselesaikan dengan sikap seperti ini. Ada laporan kepada pimpinan untuk menyelesaikan keluhan. Sangat jelas ya alur pengaduannya. Kemudian untuk inovasi-inovasi yang dikembangkan dari Dinas Kesehatan terkait pelayanan di pelayanan publik ini apa sih Pak? Ya. Terkait dengan inovasi khususnya untuk kepesertaan JKN. Ya, itu kami kemarin bekerja sama dengan BPJS membuka mobile JKN. Kami jemput bola ke masing-masing desa ya. Misalnya desa A kita kunjungi, di sana barangkali ada masyarakat kan banyak yang tidak pernah memanfaatkan kartu JKN Kisnya. Nah, kalau tidak pernah memanfaatkan dia kan tidak tahu apakah aktif tidak. Nah, saat itulah kami turun memberikan informasi ada nggak JKN yang tidak aktif.
bisa kami dapat lihat di situ. Kalau dia memang tidak aktif, akan segera kami aktifkan dan kami lalu jadikan peserta PBD dan kita aktifkan karena bersama PBD. Saat itu juga akan aktif. Dan kami ya, di samping kami status ada di Mol PP, kami akan juga bergerak terus ke masyarakat. Jadi ada jemput bola ya Pak Ya. ya. Oke, selanjutnya Kak. Gimana sih Pak untuk meningkatkan pelayanan di Dinas Kesehatan itu sendiri, ada upaya-upayanya nggak? Ya. Terkait dengan untuk meningkatkan kualitas layanan, kami tetap selalu mengadakan upaya-upaya. Yang pertama untuk sarana prasarana. Ya, prasarananya kami harus lengkapi. Ya, sarana apa yang diperlukan terkait dengan pelayanan untuk kepesertaan mengaktifkan kepesertaan JKN ini, ya kami baik sarana dia komputer dan dari segi jaringannya. Maksud tadi SDM juga ya Pak ya, Iya. supaya kalau mau mendak ditambah untuk SDM-nya gitu ya. Termasuk juga kami ya kalau memang petugas kami ini, kampus kami ada sedikit penyegaran lah. Ya, terkait dengan ini kan penguasaan IT yang lebih banyak di sini. Terkait dengan penyegaran dan penguasaan IT, ya silakan secara mandiri barangkali teman-teman kami, staf kami motivasi untuk meningkatkan diri, walaupun secara pembiayaan dari APBD tidak ada gitu, tapi secara motivasi kami sampaikan bahwa tolong ya, Pak, ya tingkatkan kualitas kemampuan Anda untuk menguasai IT, karena ini pekerjaan IT yang lebih banyak. Nah, itu kita sudah sampaikan. Selama ini saya bagus, tidak ada kendala. Aman ya Pak ya. Sudah paham cepat gitu ya. Kalau untuk ini Pak, sebelum kita masuk ke, saya mau nanya nih sebenarnya kesan setelah bergabung selama hampir 5 tahun di Dinas Kesehatan buka loket di MPP Bandung. Sebenarnya saya mau tanya itu, tapi sebelumnya saya mau ada pertanyaan juga nih, ada pertanyaan titipan. Kira-kira nih masyarakat misalnya, kita kan nggak tahu keadaan urgent ya Pak ya. Maksudnya kita ya amit-amit nggak ada yang mau mungkin kecelakaan atau gimana segala macam. Kemudian saat di rumah sakit ternyata kartunya tidak aktif nih Pak. Nah, kira-kira masyarakat atau sobat Badung yang sedang mengalami di situasi itu apa sih yang harus dilakukan Pak? Memang harus segera mengaktifkan. Berarti memang ini aja ya, atau ada mungkin layanan khusus yang bisa diinin karena mungkin sedang urgent atau bagaimana? Terkait dengan JKN ini kan kami adalah program besarnya adalah program Krama Badung Sehat. Ya, bisa dalam program Krama Badung Sehat itu ada JKN. Itu ya. Nah, disitulah bisa memanfaatkan program Krama Badung Sehat yang lain, itu manfaat tambahan daripada JKN. Itu yang kami sudah berikan terkait dengan tadi, jikalau ada masyarakat yang segera mendadak padahal dia secara tidak aktif di rumahnya, nah itu kami tetap komunikasi dengan dia bersangkutan ataupun dengan Paskes kalau memang dia tidak aktif, segera komunikasi dengan Dinas Kesehatan atau yang bersangkutan segera melaporkan ke Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan. Kan itu dari aturan kan bisa ditangguhkan untuk 3 kali 24 jam untuk mengaktifkan itu. Berarti harus diaktifkan dulu ya Pak ya. Jadi jangan menunggu kejadian yang enggak dulu baru diaktifkan Pak ya. Jadi lebih baik secepatnya diaktifkan. Boleh lanjut Pak sama pertanyaan saya tadi, mungkin kesannya setelah 5 tahun bergabung di MPP Bandung dari Dinas Kesehatan. Dari program kami, pertama dari programnya luar biasa, dari banyak ya masyarakat yang memanfaatkan Mol PP ini untuk mengaktifkan peserta JKN ya. Cukup ramai ya Pak ya. Karena itu ya dulu kan sekian persen yang tidak aktif, sekarang sudah berkurang hampir mendekati 100% ya aktif. Ya cepat karena promosi dari Mol PP juga bagus, saya untuk memudahkan mengaktifkan di mana di masyarakat Mol PP. Pelayanan dari Dinkesnya juga bagus Pak, SDM-nya juga cepat, jadi banyak bisa melayani masyarakat. Secara program itu yang sangat menunjang, secara ini bagi petugas kami enak bekerja. Ya, ada teman yang dilihat, betul. Ya, tidak sendiri. Banyak teman yang ini ada persaingan kinerja. Yang lain bekerja bagus, kami kenapa harus tidak bagus? Nah itu yang didapat. Motivasi juga ya Pak ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Terakhir boleh. Ada nggak Pak
dokter, himbauan yang mau disampaikan nih kepada masyarakat untuk dinas kesehatan, dari dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan yang pertama terkait dengan imbauan yang perlu kami sampaikan adalah untuk untuk JKN dulu. Untuk JKN, teman-teman dan masyarakat ya yang tidak pernah menikmati, dia bersyukur tidak sakit, tidak pernah memakai kartu JKN ya, bersyukur sekali tidak sakit ya. Nah di saat tidak sakit, sekali-sekali tolong diceklah kepesertaan JKN-nya apakah aktif tidak, karena siapa tahu di saat sakit ternyata JKN tidak aktif. Nah itu sulit, bukan sulit sih, agak lama proses ada waktu untuk mengaktifkan gitu ya. Jadi kalau sudah kita sakit JKN aktif kan langsung digunakan ya Pak bisa ya. digunakan. Nah itu yang harapan, itu yang pertama terkait dengan JKN segera diaktifkan. Yang kedua terkait dengan perizinan. Pertama ya, perizinan baik dia secara personal adalah SIP, izin praktek maupun izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit, lab, klinik dan selanjutnya ya tolonglah segera diurus, dilengkapi diri dengan legalitas adalah perizinan. Nah, itu sekarang zaman sekarang ini tidak gampang kita melakukan usaha tanpa izin, harus dengan izin. Sekarang proses pengurusan izin tidak sulit, Sudah dipermudah ya, Pak, tidak sulit dan tidak perlu biaya. Nah apalagi gitu loh. Kami dari usul pemerintahan terutama perizinan terkait dengan kesehatan, kami akan siap membantu teman-teman yang mengurus terkait dengan proses perizinan, baik dia izin pakai maupun izin operasional suatu pelayanan kesehatan. Siap. Demikian, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ada beberapa masyarakat yang belum tahu nih apa itu PBI, sekalian juga diberi info, karena kadang kan juga ada yang suka bingung ke BPJS atau ke dinas kesehatan. Iya. Nah terkait dengan kepesertaan JKN ada empat segmen kepesertaan. Pertama PBI itu penerima bantuan iuran. Ada dua, PBI pusat ya yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan PBI APBD yang dibiayai oleh pemerintah daerah Badung. Nah itulah yang banyak. Itu kita berproses sekarang di PBI APBD ini. Itu punya tanggung jawabnya daerah itu. Bagi masyarakat yang tidak aktif, PBD pemerintah hadir terkait dengan jaminan pelayanan kesehatan melalui program Krama Bedung Sehat PBI APBD. Itu yang pertama terkait kepesertaan. Yang kedua bukan pekerja bukan penerima upah. Itu yang mandiri. Yang mandiri silakan. Itu yang ketiga, pekerja penerima upah. Kita yang pegawai negeri adalah pekerja penerima upah. Pegawai negeri dari pemerintah dan Badung, dari pemerintah. Itu segmen kepesertaan. Ya. Tugas kita ini semua tugas kita terkait di segmen itu mengimbau kepada masyarakat ya untuk zaman sekarang ini, marilah kita lindungi diri kita, diri kesehatan, pembiayaannya melalui jaminan kesehatan nasional JKN. Secara umum JKN di dalamnya ada tadi, kalau memang tidak mampu secara mandiri masuklah ke PBI APBD. Semua sudah disediakan ya Pak ya, jadi masyarakat hanya tinggal memanfaatkan layanan yang sudah disediakan. Lindungi diri kata ya. Dari pembiayaan jika sakit. Gak ada ruginya kan untuk memanfaatkan layanan ini kan. Luar biasa. Luar biasa sekali. Pemda Badung luar biasa memberikan layanan utama di kesehatan luar biasa. Tidak ada yang pernah Pemda Badung kurang ini di kesehatan enggak. Sementara ini luar biasa. Iya. Karena kami selaku pemeran di bidang kesehatan ini sudah memberikan yang maksimal kepada masyarakat. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak nih Pak Dokter atas kesempatannya yang sudah bersedia berbincang-bincang bersama kami di sini.
Nah, untuk Sobat Badung juga terima kasih sudah setia menemani kami selama beberapa menit. Mungkin untuk selanjutnya karena kita sudah di penghujung acara, sebelumnya terima kasih banyak Bapak dan Sobat Badung juga yang sudah menemani. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah kata, dan kami juga nggak akan lupa untuk mengingatkan Sobat Badung, kita ada call center yang selalu aktif di jam kerja 15273. Kalau memang ada keluhan, kritik, dan saran kita selalu terima. Kemudian kita juga ada sosmed, jangan lupa di follow Instagram kami di DPM PTSP Bandung. Oke, mungkin cukup segitu dulu untuk episode kali ini. Sampai berjumpa lagi di Halo MPP episode selanjutnya. Bye-bye. Si